Seolah-olah guntur yang menghancurkan bumi dari awal waktu telah mendarat di Wanglin. Pikirannya bergemuruh hebat, dia mengerti. Dao surga adalah sesuatu yang dapat dibuktikan oleh setiap orang dan semua orang bisa memastikan. Langit bukan Dao. Dao dibentuk oleh kehendak langit dan bumi. Setiap orang dapat memiliki surat wasiat ini, sama seperti ikan yang hidup di sungai. Itu tidak melanggar langit atau memprovokasi yin dan yang, ia hidup dengan damai dan bebas. Sungai ini adalah surga, dunia. Ikan adalah semua makhluk hidup yang ada di dunia. Namun, jala menarik ikan keluar dari sungai. Jaring ini adalah Dao, hukum dunia. Dimanapun berada, tidak akan dapat melarikan diri dari Dao. Jaring ini suatu hari akan menarik ikan keluar dari sungai. Begitu keluar dari sungai, ikan itu akan menghadapi hukum dunia. Entah itu mematuhi dan memasuki siklus reinkarnasi atau ia harus memberontak, hancurkan jaring dan memberontak. Kultivator seperti ikan yang berjuang. Semakin keras perjuangan mereka, semakin mereka menentang Dao. Ini Dao, apakah itu hidup dan mati atau karma? Semua itu dibentuk oleh kehendak Dao. Karmaku. Angin bersiul di langit dan membawa Wanglin ke langit tanpa meninggalkan jejak. Dia meninggalkan lelaki tua yang ketakutan dan lelaki tua bernama Si merasakan kehangatan di tubuhnya. Pria tua bernama Si bergumam, apakah dia orang atau dia hantu? Angin berhamburan dan bergabung dengan planet Kingling. Pada saat ini, energi spiritual meningkat berkali-kali lipat. Vena roh yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dan energi spiritual yang tak berujung menyembur keluar. Energi spiritual mengisi satu demi satu sungai dan mereka menjadi hijau. Saat energi spiritual menyembur keluar dari bumi, batu roh terbentuk di gunung biasa, menyebabkan gunung menjadi gunung roh. Semua ini karena Wanglin. Saat Wanglin berada di Dao mimpi, ia menjadi satu dengan planet Kingling. Dia adalah planet dan planet itu adalah dia. Pencerahan Wanglin di Dao adalah karena ia menjadi planet Kingling. Ini menyebabkan serangkaian perubahan drastis seolah-olah planet Kingling juga mendapatkan pencerahan. Orang-orang memiliki jiwa, sehingga mereka dapat memahami Dao. Binatang buas memiliki jiwa, sehingga mereka juga dapat tercerahkan. Segala sesuatu di dunia ini yang memiliki roh atau jiwa dapat memahami Dao. Planet ini memiliki jiwa dan juga bisa tercerahkan. Wanglin bergabung dengan planet Kingling dan memperoleh pencerahan. Pada saat ini dia jelas merasakan jiwa planet Kingling. Ini adalah pertama kalinya dia dengan jelas merasakan jiwa yang berbeda dari milik seorang kultivator. Jiwa semacam ini adalah ilusi, tetapi itu ada. Itu tidak memiliki pikiran, tetapi ada kekuatan naluriah. Kekuatan ini berasal dari para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di planet Kingling, dari kehidupan dan kematian semua manusia dan makhluk. Sudah terjadi selama bertahun-tahun. Saat itu, iblis yang tersebar bisa menarik jiwa sebuah planet. Sekarang jika aku mau, aku juga bisa. Suara perkasa ini bergema di seluruh planet Kingling. Itu berubah menjadi ledakan guntur yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar di seluruh planet ini. Manusia yang tak terhitung jumlahnya mulai menyembah gemuruh guntur ini. Pikiran kultivator yang tak terhitung jumlahnya bergetar saat mereka berlutut dan menyembah guntur ini. Di antara manusia, pria tua bernama Si menatap kosong ke langit. Getaran dari jiwanya memenuhi tubuhnya, seolah-olah dia berkembang pada saat ini. Dia bukan hantu. Semacam pencerahan muncul di dalam hati pria tua bernama Si. Dia diam tapi berjalan keluar dengan tekad. Energi spiritual di planet Kingling mulai meningkat. Semua kultivator Nascent Soul dalam pelatihan tertutup yang mencoba masuk ke tahap formasi jiwa merasakan energi spiritual di dalam tubuh mereka mulai berputar dengan cepat. Pencerahan Wanglin menyebabkan perubahan drastis di planet Kingling. Mereka yang telah berada di tahap Nascent Soul untuk waktu yang lama yang tidak bisa melangkah ke formasi jiwa mendapatkan manfaat besar dari pencerahan Wanglin. Mereka yang setengah langkah ke tahap formasi jiwa memperoleh pencerahan di domain mereka sendiri dan mencapai tahap formasi jiwa. Wanglin membiarkan planet Kingling untuk menembus batas yang mencegah kultivator mencapai tahap formasi jiwa. Ini menyebabkan planet Kingling mencapai penyelesaian. Planet ini bukanlah planet yang sia-sia seperti yang tampak di permukaan tetapi masih muda. Jika diberikan waktu yang cukup, bertahun-tahun dari sekarang ini akan dapat membentuk urat roh dan menjadi planet spiritual sejati. Pencerahan Wanglin mempercepat pertumbuhan planet dan membiarkannya memiliki energi spiritual yang padat sebelumnya. Puncak Hengyun adalah asal dari pencerahan Wanglin. Pada saat ini dari bawah ke atas, setiap inci berubah menjadi batu roh dan itu menjadi gunung roh nyata. Kekayaan energi spiritual di sana tidak terbayangkan. Pada saat ini kekuatan dari segala arah di planet Kingling mulai mengembun di sini. Kekuatan ini adalah ilusi, tetapi semua kultivator menyadarinya. Bahkan manusia bisa dengan jelas merasakannya. Kekuatan ini dengan cepat mengembun di puncak Hengyun dan masuk ke tubuh Wanglin. Pada saat ini Wanglin bangun. Matanya cerah, tetapi tampaknya mengandung alam semesta. Ekspresinya gembira, tetapi kekuatan surga mengelilinginya. Wajahnya pucat, tetapi mengandung sedikit kecerahan. Tubuh Wanglin memancarkan aura seseorang yang telah menyadari Dao mereka sendiri dan mendapatkan kontrol penuh dari diri mereka sendiri. Tubuh ini ada di sini dan jiwa asalnya ada di sini. Namun jika seorang kultivator datang dan menutup mata mereka,
mereka tidak akan dapat mendeteksi keberadaan Wang Lin sama sekali. Seolah-olah Wang Lin sudah bergabung dengan dunia. Sebelumnya, saat dia bergabung dengan dunia, tubuhnya akan menghilang. Namun meskipun tubuh dan jiwa asalnya ada di sana sekarang, mereka memberikan perasaan bahwa dia telah bergabung dengan dunia. Seolah-olah dengan pikiran, jarak tidak lagi ada. Seolah-olah pikirannya adalah karma. Surga tidak meninggalkan jejak. Aku tidak sengaja memasuki karmaku sendiri. Jika bukan karena pencerahan, aku khawatir aku tidak akan terbangun. Hal ini aneh, seolah-olah banyak pikiran memenuhi pikiranku dan menggantikan kewarasananku untuk memaksaku bertindak menuju cita-cita tertentu. Wang Lin mengangkat kepalanya saat dia menatap langit dan mengungkapkan tatapan dingin. Pandangannya dipenuhi dengan niat membunuh dan mengandung dingin yang tak ada habisnya. Saat dia menatap langit, ada kekuatan tak terbatas yang datang dari planet Qingling. Itu datang dari setiap kultivator, setiap makhluk hidup. Kekuatan ini berkumpul ke arah Wang Lin seperti orang gila dan melesat ke langit. Pada saat ini, jika planet Qingling adalah sungai, maka semua makhluk di planet ini adalah ikan yang berjuang. Mereka semua berkumpul di dalam Wang Lin untuk memberontak melawan langit. Gambar yin dan yang perlahan berputar di langit di atas Wang Lin. Gambar hitam dan putih mengeluarkan energi asal yang kuat. Saat berputar, itu menyerap semua cita-cita dari semua makhluk hidup di planet ini untuk membentuk kekuatan yang menentang surga. Lalu benda itu meluncur ke langit. Seluruh langit berubah warna. Sesaat kemudian, langit masih langit, tetapi di mata Wang Lin, itu jauh lebih tenang. Sementara ini terjadi, di tempat yang jauh di mana 4 wilayah terlindung, King Sui sedang berkultivasi di dalam paviliun yang tenang di kuil surgawi guntur. Pada saat ini dia membuka matanya. Matanya tenang tanpa gangguan sedikit pun. Saat dia membuka matanya, dia melihat ke kejauhan seolah tatapannya bisa menembus bintang. Guru pernah berkata bahwa jika seseorang dapat mempelajari salah satu mantranya, mereka dapat dianggap sebagai murid Baifen. Orang ini belajar panggil angin secara kebetulan. King Sui merenung dan matanya menunjukkan sedikit melankolis. Guru, murid tidak kompeten. Namun bahkan setelah beberapa lama, aku harus menemukan alasan mengapa alam surgawi runtuh dan mengapa aku menjadi gila. Aku akan membalas dendam untukmu. Di planet Qingling, Wang Lin menarik pandangannya dari langit. Setelah pencerahannya, dia setengah langkah ke tahap Nirvana Scryer. Dia membutuhkan tetapi pemikiran untuk menjadi kultivator langkah kedua yang benar. Untuk mencapai tahap Nirvana Scryer dengan hanya sedikit lebih dari 1000 tahun budidaya sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Wang Lin, seseorang dengan bakat biasa tetapi dengan cita-citanya sendiri dan sifatnya yang teguh, mampu mencapai ketinggian seperti itu setelah bertahan selama hanya 1000 tahun. Saat dia masih di planet Suzaku, tidak ada seorang pun di sana yang bisa memperkirakan bahwa dia akan sejauh ini. Ekspresi Wang Lin tenang. Saat dia bangun, dia hanya melepaskan sedikit kultivasinya dan sudah menyebabkan perubahan seperti itu. Wang Lin bisa membayangkan bahwa pada saat ia menerobos, pembalasan ilahi akan segera tiba. Pembalasan ilahi agak aneh. Mempertimbangkan apa yang terjadi saat aku melalui semua karma itu, aku harus berhati-hati dan tidak ceroboh. Mata Wang Lin menjadi dingin. Karena dia tidak mau menyerah ke surga saat dia mencapai tahap ascenden. Setiap kali tingkat kultivasinya meningkat, dia akan ditekan oleh pembalasan ilahi. Kekuatan pembalasan ilahi lebih kuat dan aneh dari sebelumnya. Wang Lin menunduk dan menatap Yao Bingyun yang belum bangun. Tangan kanannya tidak ragu dan dia menekan di antara kedua alisnya. Memakan domain adalah jalan yang salah. Namun sebelum ini, ide ini bergema di benakku. Jika bukan karena pencerahan, aku akan tenggelam dalam dilema sampai daoku hancur. Saat jarinya menyentuh dahi Yao Bingyun, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Seolah-olah dia telah bergabung dengan dunia. Jalan yang benar bukanlah untuk melahap tetapi meminjamnya untuk memahaminya. Pinjam dao yang lain untuk mengkonfirmasi karma. Ini adalah cara yang benar untuk memungkinkan karma mencapai penyelesaian. Wang Lin menarik napas dalam dan perlahan-lahan menutup matanya. Domainnya muncul. Ikan hitam dan putih di langit perlahan-lahan berputar dan turun. Akhirnya tenggelam ke dalam tubuhnya dan Yao Bingyun. Manik di tubuh Wang Lin mulai berputar dan perlahan-lahan menyerap yin dan yang. Adik muda, adik muda. Suara lemah datang dari kekosongan. Suara ini dipenuhi dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Saat jatuh di telinga seseorang, itu akan menyebabkan hati seseorang gemetar kesakitan. Suara itu bergumam, "Kakak, adikmu akan menyelamatkanmu. Kau harus bertahan. Tunggu aku." Kesedihan itu sangat kuat dan tidak akan hilang. Di dalam kehampaan hitam, Wang Lin mendengarkan suara ini. Dia tidak merasakan suka atau duka. Saat suara itu bergema, awan tampak muncul di kehampaan. Mereka menyelimuti daerah itu seolah-olah Wang Lin telah memasuki kedalaman awan. Di dalamnya ada seorang gadis muda memegang lututnya. Matanya dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan. Usianya baru 16 tahun. Tubuhnya rapuh. Di bawah rambutnya, kulitnya pucat dan penuh dengan ketidakberdayaan. "Kakak." Sebuah suara malu-malu datang dari mulutnya. "Aku berjanji bahwa selama hidup ini, aku pasti akan datang dan menyelamatkanmu. Kakak jangan menangis, aku ada di sini. Jangan takut, kamu hanya akan pergi ke tempat yang jauh untuk menungguku."
Setelah aku memiliki kekuatan, aku pasti akan menyelamatkanmu. Jangan menangis, ibu tidak lagi di sini, hanya kita berdua yang tersisa. Tidak ada yang akan menggertakmu di sana. Dengarkan kata-kataku, tunggu aku. Gadis itu mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi dengan air mata saat dia bergumam. Kakak, aku tidak mau pergi, aku takut. Dia menangis, tetapi sepasang tangan tua tiba-tiba muncul dari kehampaan. Tangan langsung meraih gadis itu dan dia menghilang jauh ke dalam kekosongan. Kakak, seruan tangisannya terus bergema, tetapi pada akhirnya mereka menghilang. Adik, selama hidupku, aku pasti akan mendapatkan kekuatan untuk menyelamatkanmu. Tunggu aku. Tetap kuat dan tunggu aku. Suara tangis yang dipenuhi dengan kesedihan yang tak terbayangkan dan tak terlukiskan mengisi kekosongan. Kesedihan ini tampaknya mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Saat mengisi area, itu menyebabkan kekosongan runtuh. Ini memicu badai yang dengan cepat mengambil segalanya dan ingin menghancurkan segalanya. Kekosongan pecah, memperlihatkan jalan besar tanah hijau di bawahnya. Di tanah ada dua gadis dalam tawa saat mereka mengejar dan bermain satu sama lain. Kedua gadis ini belum tua, tetapi jelas mereka adalah saudara perempuan. Gadis yang mengejar kakak perempuannya memiliki tubuh kurus. Meskipun wajahnya dipenuhi dengan senyum, wajahnya sangat pucat. Adik perempuan, jika kamu dapat menangkapku, aku akan membelikanmu permen. Gadis di depan berbalik untuk melihat adik perempuannya dan tertawa. Kakak, pelan-pelan. Gadis itu bergegas maju, tetapi saat dia mulai berlari, dia jatuh dan mulai menangis. Kakaknya dengan cepat bergegas dan berjongkok. Dia dengan lembut berkata, jangan menangis. Saat kita kembali, kakak akan membelikanmu permen. Sebelum dia selesai berbicara, adik perempuan yang menangis itu segera mengambil pakaian kakak perempuannya dan tertawa. Kakak, aku menangkapmu. Kamu curang. Kedua gadis itu tertawa dan kemudian bermain-main bersama. Tak lama setelah itu, tampaknya mereka lelah dan keduanya duduk di tanah. Adik itu menatap kakaknya dan dengan lembut berkata, Kakak, mengapa kakek leluhur membawa kita ke sini? Apakah kita akan melihat ibu? Aku merindukan ibu. Tepat pada saat ini, langit berubah warna. Sejumlah besar awan merah mulai berkumpul di atas kedua gadis itu. Sesaat kemudian, awan merah membentuk seseorang. Orang ini setengah baya dan terlihat sangat tampan. Dia memancarkan aura langit. Pria parubaya itu memandangi kedua gadis itu dengan tatapan yang rumit. Dia kemudian mendarat di tanah dan dengan lembut berkata, Bing Yun, Meng Yun, ikut aku. Gadis yang dipanggil Meng Yun itu dengan gembira berkata, Paman Yun, apakah kamu membawa kami untuk melihat ibu? Tatapan pria parubaya itu menjadi semakin kompleks. Dia memandang kedua gadis itu dan mengepalkan tinjunya. Dengan tatapan tegas di matanya, dia mengangguk. Paman akan mengajak kalian berdua untuk melihat ibumu. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan segera mengambil kedua gadis itu. Kemudian awan di bawah kakinya bergerak seperti guntur saat dia menuju ke langit. Leluhur, anak-anak tidak bersalah. Bahkan jika aku, Yao Yun, harus menderita hukuman, aku akan membawa kedua anak ini keluar dari planet darah. Pria parubaya itu mengepalkan giginya. Awan di bawahnya dengan cepat terbang ke langit. Namun tepat pada saat ini, langit berubah dan tangan iblis muncul dan meraih awan merah. Dalam sekejap, awan merah itu runtuh inci demi inci, memperlihatkan pria parubaya berwajah pucat dan dua gadis kecil yang ketakutan. Yao Yun, kembali, kata suara kuno. Itu dipenuhi dengan keagungan, tidak membiarkan siapapun menolak. Wajah Yao Yun dipenuhi amarah dan dia berteriak. Kenapa, leluhur? Mereka juga anggota keluarga Yao kami. Karena mereka adalah anggota keluarga Yao, inilah hidup mereka. Mereka tidak bisa melarikan diri. Dari saat mereka dilahirkan, mereka ditakdirkan untuk menjadi jiwa dari harta magis itu. Suara tua tidak dapat dipertanyakan. Embusan angin menyapu langit dan mengambil pria parubaya dan dua gadis. Di luar aula leluhur keluarga Yao, tubuh Yao Yun dipaksa keluar dari kehampaan. Ekspresinya pucat dan dia batuk darah. Setelah mendarat, dia mundur puluhan meter dan tertawa sedih. Dia memperhatikan saat kedua gadis itu dibawa ke aula leluhur yang dipenuhi dengan kepanikan dan kebingungan. Seolah-olah mereka sedang dimakan oleh aula leluhur. Demikian pula, ini semua dilihat oleh Wang Lin. Dia menyaksikan ini dalam keadaan misterius saat dia mengkonfirmasi Dao Yao Bing Yun. Semua ini dibentuk oleh Dao Yao Bing Yun, itu adalah akar daonya. Leluhur, apakah harta ajaib keluarga itu penting? Bing Yun dan Meng Yun tidak punya ayah. Bahkan ibu mereka hanyalah salah satu alatmu dengan tujuan melahirkan dua anak yang menyatu dengan roh harta karun. Keduanya akan menjadi jiwa baru untuk harta magis. Yao Yun mengungkapkan senyum yang menyedihkan. Dia memiliki kasih sayang yang sangat istimewa bagi kedua anak itu. Ini karena ibu mereka adalah kakak perempuannya. Anggota keluarga Yao generasi kedua yang paling berbakat sepanjang tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kakak benar, leluhur tua telah dirasuki iblis. Keluarga Yao di masa lalu tidak ada lagi. Saat penatua dengan tegas pergi, aku bingung. Namun sekarang aku mengerti pikiran saudara tertua.